Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bisa bertemu lagi pengajian Arema yang akan kita bahas pada yaitu surat Zilzalah. Ya, Zalzalah. Nah, surat yang ke 98 ayat 1 sampai 8. Ya, saya silakan Mas Hafid untuk membaca surat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Iya, terima kasih pada saudara Hafid. Maka sekarang akan saya utarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat untuk pribadi dan semua yang mau mendengarkan pengajian Arema ini. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzi tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Ya, coba mau saya jelaskan ayat pertama ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini coba saya irobi. Ya, idza ini dorof. Dorof. Zulzilatil ardu ini naibul fa'il. Ya, zilzal ini maf'ul mutlak. Ya, nah ini kembali ke bumi. Ya. Zulzilatil ardu, jadi bumi ini naibul fa'ilnya ini majul, fi'il madi majul, digoncangkan, ya, segoncang-goncangnya, ini maf'ul mutlak. Sebab apa saya jelaskan seperti ini? Karena saya mendengar sendiri bahwa ilmu nahwu itu pada zamannya Rasulullah tidak ada. Ya memang tidak ada. Jangankan zamannya Rasul, sekarang pun juga kalau sampean lihat di tulisan-tulisan bahasa Arab itu, apalagi di koran-koran itu, koran-korannya bahasa Arab itu tidak ada harokatnya. Ya, ini saya jelaskan seperti ini, saya mendengar sendiri.
ada sekelompok seseorang yang mengatakan apakah ada ilmu nahwu pada zamannya Rasulullah. Ya memang nggak ada. Kalau ada buat apa? Karena ayat itu turun dibacakan oleh Rasulullah, ditulis sama sahabat, ditulis pun juga itu nggak ada titik, nggak ada sin, namanya sin apa, harokat pun juga nggak ada. Nah gitu ya. Makanya oleh orang-orang ahli nahwu ini diciptakan oleh Allah, seorang ahli nahwu. Nah, untuk membantu kita untuk mempelajari Al-Quran itu diberi harokat dulu ayat, ya. Nah, biar orang-orang yang nggak ngerti bahasa Al-Quran itu biar tahu. Nah, sampai ada ulama itu yang menciptakan Imriti, Alfiyah, Jurmiyah, ya, Nahwu Wade. Itu gunanya apa? Ya untuk membantu kita mau pelajari ayat Al-Quran. Ya, itu diciptakan oleh Allah, orang-orang yang seperti itu. Nah, biar kita ini nggak ngawur, memberi arti, membaca ayat Al-Quran itu gimana, ini dibaca apa, gitu. Ya, ini contoh seperti ini. Kalau sampai nggak belajar ilmu nahwu, nggak ngerti, lah ini ya apa sampai kalau baca? Bagaimana kalau sampai baca? Nah itulah ahli nahwu itu memberi seperti ini, contoh seperti ini, biar yang belajar Al-Quran, mendalami ayat Al-Quran bisa tahu, oh gini dibaca ini harus begini. Nah, gini. Seperti ardu, kalau dibaca ardu dari mana? Nah itu dibelajar. Ilmu nahwu itu bicara di situ. Seperti zaman dahulu itu kita masih kecil, orang tua kita ini mengajarkan, menyuruh anak-anaknya itu ngaji, belajar ngaji. Itulah dulu itu yang diajari itu turutan istilahnya, ya. Kalau sampai enggak, anak sampean itu pasti disuruh ngaji situ sama orang tua dulu itu. Seperti saya sih ngomong ini sama dulu, masih kecil suruh ngaji, nih guru ngaji itu biar tahu seperti bacaan an, in, un, abad, bang, abad, biar tahu harokat itu. Nah gurunya ya ndak, dulunya ya ndak tahu dah. Nah gitu. Jadi jangan meremehkan ilmu nahwu. Ya, jangan mengatakan ndak ada zamannya. Ya jelas ndak ada ilmu nahwu zamannya Rasulullah. Mana ada itu? Ya gitu ya. Ini sekedar saya memberi penjelasan aja, jangan meremehkan tuh. Kalau zaman meremeh, nggak bisa baca Quran, zaman dari mana zaman belajar baca Al-Quran? Ayo, kalau dibantu oleh Allah, ciptakan manusia-manusia yang mau belajar ilmu, yang menciptakan Imriti, Alfiyah, Jurmiyah, Nahwu Wade, Tasrifan itu. Nah, termodern lagi itu ada, nah, istilahnya ada kitab Jami'ud Durus yang ditulis oleh Syekh ya Mustafa Al-Hulayya ini guru besar di Al-Azhar sana. Kita tinggal belajar aja mengatakan tidak ada ilmu nahwu zamannya. Ya jelas tidak ada, kalau ada buat apa kita? Bisa nggak sampai itu kalau ndak ada ditolong oleh ilmu nahwu belajar membaca bahasa Arab itu ini grammarnya bahasa. Nah, gitu ya. Saya mohon maaf ini penjelasan saya ini karena ia itu mendengar sendiri. Iya. Dia mengatakan apakah ada ilmu nahwu zamannya Rasulullah? Wadah ini kalau saya jelaskan. Nah kalau begitu ahli-ahli tafsir Al-Quran itu bodoh semua itu, keliru, dan tidak mengikuti zamannya Rasul. Pada Rasul tidak mengajarkan ilmu nahwu. Ya apa? Nah gitu. Ya sekali lagi saya minta maaf betul. Bukan saya ini menyombongkan diri,
supaya kita paling tidak kita tahu gitu loh. Kalau sampai ngaji masih kecil aja nggak alif ba ta. Kalau udah dikasih harokat bisa bunyi nggak? Nah, nggak bisa. Ya, nah, gitu. Jadi janganlah mengutarakan yang seperti itu. Istighfar aja, ya, biar amin itu dimaafkan oleh Allah. Jangan sok pinter. Ya, gitu ya. Saya jelaskan lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, gitu. Bumi. Nah, tak di sini menunjukkan ini. Tak nis. Nah, berarti bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Nah, kenapa zilzala lamnya di fathah? Karena ini menempati tempatnya masdar dari fi'il zulzila. Nah ini ilmu nahwunya bicara dia. Nah, itu Pak ya. Maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan, lah ini fa'il. Nah, gitu. Ini fi'il madi akhraja. Tak ini tak nanti menunjukkan pelakunya ini artu itu. Kalau di sana itu tak taknis tidak ada artinya. Kalau di sini ada arti maksudnya. Nah, gitu ya. Kalau di sini bumi ini sebagai naib fa'il, kalau di sini bumi sebagai fa'il. Nah, gitu. Ini nahwu yang bicara ini. Nah, asqalaha, apa yang di dalam bumi itu berat, merasa berat gitu. Nah, apapun juga yang ada di dalam bumi dikeluarkan. Ya, saya cukupkan di sini masalah ini. Nah, sekarang saya jelaskan lagi pada surat Faman ya'mal misqala dzarratin khairon yarahu. Boleh sampean baca yaroh, boleh ya. Ini ada pendapat, itu jumhur ahli nahwu juga, jumhur ulama ahli nahwu boleh mengatakan zarrotin khairon boleh, khairon yarohu boleh, yaroh boleh. Ya, dua pendapat dia. Jadi jumhur ulama mengatakan seperti itu. Bila sampean baca hu-nya doma, domir hu ini namanya domir ya, ini beri harokat doma itu harusnya sambung khairoyarahu ya, sambung ke waman ini. Nah, kalau sampean baca khairon yaroh, ini wakuf di sini doma sukun, ini haknya sukun wakuf. Jadi yang banyak yang dibaca orang-orang sekarang itu kan domir hu ya, ini namanya domir ganti. Nah, jadi kalau sampean sukun maksudnya itu berhenti di sini wakof itu boleh ya. Wah, harus sukun ya, roh harokatnya sukun. Tapi kalau harokatnya doma ini harus sambung, wasol namanya. Ini jumhur ulama ya, ahli nahwu, bukan ahli ngomong ini, ahli nahwu yang bicara gitu ya. Jadi dibolehkan kalau sampean baca khairon yaroh boleh. Nah, ini berarti sampean kalau antusiasi, oh domir haknya ini sukun. Kalau di ayat Al-Quran itu ditulis doma, ya harus sambung khairon yarohu ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarroy yarohu. Nah, itu. Ini wasol istilahnya, sambung boleh. Ini ada hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Muslim wa Tirmizi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqiul ardu aflaza kabidiha amsalal astuwani
astuwani astuwani ya minazabi wal fiddati fayajiul qatilu fayaqulu fi hadza qataltu fayajiul qati'u fayaqulu fi hadza qatatu rohimi fayaji'us sariku fayaqulu fi hadza kuti tu yadaya summa yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an. Hadis ini berkenaan dengan ayat wa akhrajatil ardu asqolaha. Ini berkaitan dengan ayat ini. Ya, jadi asbabul wurud daripada hadis ini karena ayat ini turun. Jadi bumi itu mengeluarkan isi apa yang di dalam bumi itu askola berat. Gitu. Baru ini hadis ini turun. Asbab wurudnya dari ayat itu. Jadi sekali lagi saya mengutarakan seperti ini, jangan dicampur antara hadis ya dan ayat. Hadis itu timbul ada karena ayat itu turun. Kalau tuh ayat itu turun karena sebabnya ayat ada peristiwa. Nah, itu di Allah turun memberi wahyu pada Allah melalui malaikat Jibril mewahyukan. Oh gini ya gitu ya. Coba ini saya artikan. Akhraja Muslim yang mengeluarkan itu hadis ini Muslim, Tirmizi dari Abu Hurairah. Kola dia berkata, Abu Hurairah berkata, Kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu berkata, sallallahu alaihi wasallam, kami artikan sendiri, Allah itu ya. Taqiul ardu, bumi, lah ini tak di sini, ya. Ini kalau sampai belajar nahwu pasti tahu. Kalau sampai mengatakan nahwu itu enggak ada zamannya Rasulullah, ya ada nggak ngerti sampai nanti. Nah, gitu ya. Adu tak di sini menunjukkan fa'il dari sini. Sebab apa saya jelaskan seperti ini? Biar orang itu enggak menyangka bahwa ilmu nahwu enggak ada zamannya Rasulullah. Ya enggak bersambung katanya. Sanad ke sana enggak ada. Ya, mesti mawon enggak ada. Ya, jelas itu enggak mungkin. Ya, ini ardu bumi ini fa'il pelakunya. Jadi bumi itu mengeluarkan takiu ya, mengeluarkan itu apa isi dari itu dalam bumi itu. Aflaza kabi dia salah satunya ini ya harta karun. Apa disimpan di dalam bumi itu apa tuh? Termasuk ini. Seperti ustuwani ya, ini seperti ya ustuwani itu bejana ya, minazahabi dari perak itu keluarkan ini bendara harta karun dia di dalam bumi itu keluar semua. Nah seperti sekarang itu tambang itu dikeluarkan semua oleh bumi. Ya. Terus datang lagi fayajiul qatilu, seorang pembunuh dia. Nah ini kenapa kok ya? Ya karena ini fa'ilnya zakar. Ya itu. Bermakna huwa. Nah, makanya itu huruf mudhoreknya ya di sini. Tulis ya, bukan tak. Kalau tak tadi kan perempuan. Nah, itu. Ini kalau sampai nggak belajar tak ilmu kamu nggak ngerti. Nah, tuah ngengkel aja nanti. Maka dia itu mengatakan fayaqulu. Lah ini kembali lagi orang yang membunuh itu, ya, yang berbuat membunuh orang itu. Ini berkata, fi hadza qataltu. Nah, karena inilah ya saya membunuh. Ya ini sigot fi'il madi ini. Nah,
Ini pelakunya, fa'ilnya. Saya, gimana saya? Nah, kalau ini dia, nah, berarti kan sama qataltu. Saya membunuh. Karena inilah saya membunuh. Gitu. Maka nanti dikeluarkan itu oleh bumi orang seorang pembunuh karena membunuh seseorang. Ini nggak terima istilahnya gitu. Akhrajal ardu asqalaha. Berat gitu loh. Bumi itu berat. Kedua ya. Ketiga, fayaji'ul qati'u fayaqulu fi hadza qata'tu. Nah, ini harus hati-hati ini. Rohimi. Ya. Seorang memutus, qati'u ini putus. Nah, memutus. Maka dia mengatakan karena inilah saya memutus rohimi, silaturahmi, persaudaraan. Ini banyak terjadi di Indonesia ini. Tidak sesuai dengan paham, putus. Tidak sesuai dengan aliran, putus, persaudaraan. Boleh putus, walaupun orang kafir sama kita ini punya saudara kafir, itu tidak boleh putus, itu harus ada hubungan. Soal agama, agamamu, agamaku, agamaku. Ini tuntunan ini nanti dikeluarkan oleh bumi ini. Oh, karena inilah saya memutuskan silaturahmi. Nah, keluar ini semua. Jadi bahayanya. Jangan hasil hati-hati. Jangan sekali-kali itu memutuskan tali silaturahmi, persaudaraan. Satu nasab pun dan tidak satu nasab pun. Ya, lebih-lebih satu nasab. Beda pendapat, beda aliran, beda paham agama ini. Wes gak dulurku lah, ini dah boleh. Sedangkan pada orang Kristen saja saudara kita ini punya orang kafir umpamanya. Kita harus ada hubungan, tidak boleh mutus. Soal dia urusan Allah, gitu, bukan urusan manusia seperti kita orang ini. Ya, saya agak emosi sekarang memang terlalu. Masalahnya apa? Ini mendengar nahwu itu apa ada zamannya Rasulullah tuh mumet itu kalau dijawab gitu. Ya. Ketika keempat ya sekarang asariku wayaji usariku fayaqulu fi hadza qutitum yadayya. Nah, ini pencuri ya, ini iya lagi domirnya ini pelakunya ini sariku dianggap perempuan laki-laki, hurufnya ya, yaitu gua. Dia pencuri ya datang, maka dia mengatakan fi hadza qutitu yadayya. Ya, pencuri itu mengatakan karena inilah kedua tangan saya dipotong. Ini kan masuk hukum agama. Kalau kita selamat di dunia, ya nanti di ini pasti terjadi. Bumi mengeluarkan hal-hal yang seperti ini tahuan nanti. Itu ya, apalagi korupsi, waduh tidak karu-karuan. Ini contohnya saja pencuri. Karena apa? Kedua tanganku diputus. Tuh ini berlakunya. Yadaya ini maf'ul bihnya. Ini bukan maf'ul bih, maaf. Ini naibul fa'ilnya tuh dipotong. Saya dipotong kedua tangan. Ya ini halun aja. Ya. Sekali lagi janganlah meremehkan, mengatakan ilmu nahwu itu kadang-kadang itu ada sekelompok ya, teman-teman saya sendiri dulu itu kalau belajar ilmu nahwu itu seperti goreng watu ya. Nah ruwet ya memang kalau nggak ada ilmu nggak ada yang sulit ya, gitu. Kalau kita senang oleh Allah mendapat hidayah itu sudah ada taufik Allah yang menentukan itu.
Jangan putus asa masalah ilmu itu. Makanya itu kalau ilmu nahwu, yang bisa ilmu nahwu walaupun banyak sedikit, itu ngerti cara menafsiri ayat. Itu oh iya gini. Berarti tidak sembarangan, tidak syukur ngomong. Bukan karena nafsu. Kemudian yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an. Kemudian semuanya ini ya menyeru. Maka dia tidak mengambil sedikit pun dari minhu, dari keterangan itu. Sudah tinggal mari. Tunggu saja sama Allah nanti. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Muslim yang bicara itu Rasulullah. Tinggal sampai itu yakin apa enggak. Gitu. Kalau di ilmu hadisnya, di kitab-kitab enggak ada harokatnya sama sekali. Gitu. Walaupun ini kalau hadis, kalau ayat ya jelas. Tidak ada harokatnya itu. Alhamdulillah saya bisa mengharokati ini sedikit-sedikit. Jadi janganlah meremehkan ilmu nahwu itu enggak ada zamannya Rasul. Kalau ada ya gak usah belajar lah. Ngorak tulisan Arab itu enggak ada harokati. Ya, enggak ada apalagi di koran Arab sana. Enggak ada tulisannya jalan di Arab itu. Saya pernah ke sana ini waktu haji. Enggak ada tulisannya toriku, enggak ada torikau. Tok rokoh itu tori jalan ya. Kalau tidak ono harokate, nah, kalau bisa, nah caranya yaitu ilmu nahwu itu. Ya, nah, ada dua hadis lagi. Tadi itu hadis masalah wa akhrojatil ardu asqolaha ya. Sekarang ini ayat ini hadis yang kedua ini sebabkan ada turunnya ayat tuhadis yauma izin tuhadisu akhbaroha. Awas ya, yauma izin ini dorob aja zaman zaman tuhadisu. Nah ini tak ini kembali kepada ardu bumi lagi, ini perempuan no ya, iya ini ardu itu. Jadi pada hari itu bumi menceritakan beritanya akhbaroha. Ini maf'ul bih daripada Tuhan. Ingat ya. Nah, jadi kalau sampai tidak belajar nahwu ya tidak ngerti ya opo ditair harokatnya tidak ono. Ya, untung sama-sama Sayyidina Ali dikasih harokat, bukan keseluruhan, cuma sekedar untuk mengetahui. Ya, kita ini syukur sama Allah. Ada orang-orang yang seperti itu dan diciptakan oleh Allah, diberi izin, diberi ilmu. Itu harusnya kita terima kasih, syukur sama Allah dulu, baru ya alhamdulillah kita bisa baca Al-Quran berkat ini kan itu. Jangan mengatakan apakah ada zamannya Rasulullah ilmu nahwu, ya memang tidak ada. Jangan zaman Rasulullah sekarang tulisan di jalan-jalan di orang Arab sana tidak ada harokati. Nah ini oleh ahli nahwu ini juga dikasih harokat. Biar kita orang yang bukan orang Arab bisa ngerti, biar tahu apa yang dibaca kof, umpamanya kotilu, apa ini kof dibaca fathah. Ini kan ada maksudnya, ini ada rumusnya. Ini isim fa'il istilahnya gitu. Kalau sampean apatis dengan ilmu nahwu lah ya apa sampean membaca Quran. Ya gitu, bukan saya ini mengagungkan, yang memang harus saya junjung itu orang-orang yang berilmu ilmu nahwu seperti Imriti, Jurmiyah itu orang-orang jenius, itu tidak main-main dibandingkan kita ini tinggal baca aja eker-ekeran. Ya itu. Ini agak kaget lagi. Ini agak lama ini memang. Soalnya agak pegel. Akhraja Ahmad wa Abdubnu Hamid wa Tirmizi wa Sahihahu wa Nasa'i
wa benu Jarir wa benu Munzir wal Hakim Sohehahu wa benu Mardawai, ya. Wal Bayhaqi di Suhuf, ini kitabnya Al Bayhaqi, ini namanya Suhuf, ya. An Abi Hurairah, dari ini semua ini yang nulis sampai dari Al Bayhaqi ini berasal dari Abu Hurairah. Ini sahabat ini, bukan seperti kita orang ini zaman sekarang ini tidak mengeluarkan ini. Sahabat. Qala, dia berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu membaca. Lah kok tahu kalau Rasulullah itu membaca? Iya dari ini harokatnya ini. Ya. Ini fi'il madi, qara'a. Dari mana ya? Belajar imunaku. Ya. Itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca, telah membaca. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Hari ini bumi menceritakan beritanya, gitu. Nah, kembali lagi saya jelaskan tadi itu, ya. Qala, Rasulullah berkata, atadruna ma akhbaroha. Rasulullah berkata, apakah kamu mengetahui apa yang diberitakan oleh bumi itu? Sekali lagi, kalau teman tidak belajar imun, aku tidak ngerti, tidak bisa. Opo itu katanya nanti. Kalau mereka itu berkata, sahabat-sahabat itu yang mendengarkan Rasulullah membaca surat Al-Zalzalah itu, ya, pada ayat nomor yuhaddisu akhbarawa, ayat nomor 4. Mereka itu mengatakan Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya ya aklamu. Nah ini juga paling tahu, sampai tidak ngerti. Nah, ya. Dengan apa dia? Bima amila ala dohriha, dengan amalan di atas bumi itu. Ini bumi menyaksikan tuh, memberitahukan. Nah, terus ada orang mengatakan, kamu sudah bersahadat? Ya Allah. Nah, kok bumi, kita nggak ngerti bumi apa, sahadatnya bumi itu. Ya, kita yakin sudah titik, sudah tidak ada, jangan dikorek-korek masalah itu. Ya, ya pemberitahuannya gitu. Antas ada, karena apa dibaca dal fathah? Karena ada tanda gitu. Ini ilmu nahwu yang bicara. Yang sekali lagi ini, oh, maaf itu ke rumah sendiri orangnya itu bicara gitu. Kalau saya waktu saya terangkan di situ kasihan nanti. Dia orang tidak ngerti percuma. Nah, kebetulan hari ini saya terangkan sejelas-jelasnya. Janganlah sekali-kali bapak-bapak yang tidak senang dengan ilmu, jangan mengatakan seperti itu. Istighfar aja. Ya. Terima saja apa itu adanya gitu. Asalkan itu keterangannya benar. Bukan nafsu yang dijelaskan. Iya. Jadi ini nanti bumi itu menyaksikan kita orang ini, berarti perempuan, apa yang dilakukan di atas bumi. Mbak kurang ajar, bu yopo, duroko. Iya, nah gitu. Apa sesuai dengan perintah Allah dan kita. Ini bumi nanti yang menyaksikan. Ala dohriya, di atas bumi ya. Ya. Kamu amalnya itu mengatakan saya mengamalkan ini dan saya memberitahukan ini amalku ini dan ini pada hari ini, jam ini, waktu ini. Itu. Ya, saya cukupkan sekian. Mohon maaf sebelumnya saya menjelaskan seperti ini agak emosi. Sebenarnya saya dengar sendiri dulu. Oh, zamannya Rasulullah enggak ada ilmu nahwu. Ya iya, sulit ini. Kalau saya terangkan secara gini, orang ini tidak terima. Ya, bila keterangan saya ini kurang jelas, boleh ke rumah saya sendiri. Bila ingin tahu rumah saya, tanya itu yang punya HP ini. Ya, supaya diantarkan nanti ke rumah. Ya maaf,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.